Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, marilah kita mengawali pertemuan kita dengan mengucap rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat jasmani, nikmat rohani, sehingga kita diberikan taufik bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yakni ibadah sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi yang menjadi rutinitas kajian kita setiap hari Jumat malam Sabtu. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita istiqomah, selalu berada di jalannya, menjalankan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atas petunjuknya lah kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang tahu akan perintah-perintah dan larangannya. Semoga salawat serta salam terlimpahkan kepada beliau, keluarga dan para sahabatnya, serta para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ikhwanu fillah, a'azzani Allah wa yakum ajma'in, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir, masih membahas tentang surat At-Takwir, surat At-Takwir. Kita sudah masuk ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qauluhu, dan firman Allah, was-subhi idza tanaffas, dan subuh apabila bernafas, apabila mulai menyingsing menghadapi pagi. Qala ad-dhahak berkata, idza qala'a, apabila telah terbit. Wa qala Qatadah, idza adha'a wa aqbala. Qatadah berkata, apabila subuh itu telah bersinar. Wa qala Sa'id bin Jubair, sedangkan Sa'id bin Jubair berkata, idza nasya'a, apabila telah muncul. Wa huwal marwiyu an aliyin, dan itu didasarkan atas riwayat dari Ali radhiyallahu anhu. Wa qala Ibnu Jarir berkata, yakni yang dimaksud dengan was-subhi idza tanaffas wa dhau'un nahari idza aqbala wa tabayyana,
yaitu cahaya siang, cahaya mentari apabila terang dan jelas. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, yakni tentang apa yang Allah sumpahkan, Allah jadikan sumpah. Dan segala sesuatu yang Allah jadikan sumpah menunjukkan keagungannya, termasuk waktu subuh. Jadi waktu subuh ini waktu yang sangat penting, khususnya bagi kita umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendoakan keberkahan kepada umatnya di waktu subuh. Itu sebabnya kenapa kita dilarang tidur setelah sholat subuh. Karena keberkahan waktu subuh ini. Wa qawlu, dan firman Allah, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu laqawlu rasulin, sungguh firman Allah yang dibawa oleh Rasul. Lafadz qaul diidhofahkan kepada Rasul. Rasul di sini maksudnya adalah malaikat Jibril yang datang membawa wahyu, karimin yang mulia, yakni anna hadzal qur'ana latablighu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an ini dibawa oleh malaikat Jibril, utusan Allah yang mulia. Artinya malakun syarifun hasanul khalqi bahiul mawdhari wa huwa Jibrilu alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud Rasulun Karim adalah malaikat yang mulia, yang bagus penciptaannya, yang indah penampilannya, wa huwa Jibril alaihi salam. Yang dimaksud adalah Jibril alaihi salam. Qala Ibnu Abbas berkata, wa Sya'bi wa Maimun Ibnu Mikhran wal Hasan wa Qatadah wa Rabi' ibn Anas wa ghairuhum. Pendapat ini juga dikemukakan beberapa ulama, diantaranya Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi, Maimun Ibnu Mikhran, Hasan Al-Basri, Qatadah, Ar-Rabi' ibn Anas, dan yang lain-lain. Jadi Al-Quran adalah kitab firman Allah. Al-Quran adalah firman Allah yang dibawa malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatinya Rasulin Karimin, yaitu utusan yang mulia. Karena Allah mempercayakan firman-Nya itu tidak sembarang orang, tidak sembarang utusan diberikan kepercayaan untuk membawa wahyu ini. Tentulah itu adalah pilihan, ya, utusan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mensifatinya di kuwatin, yang memiliki kekuatan. Jadi Jibril memiliki kekuatan. Kaqauli, sebagaimana firman Allah, allamahu syadidul quwa dzu mirrah. Allama, telah mengajarkan malaikat Jibril kepada Nabi, syadidul quwa, yang kuat, sangat kuat, dzumirrah, yang memiliki akal yang cerdas. Ya. Disebutkan di dalam surat An-Najm ayat 5 sampai 6. Artinya syadidul khalqi, syadidul batshi wal fi'li. Artinya bahwa malaikat Jibril itu adalah kuat penciptaannya, kuat pukulannya dan perbuatannya. Indadil arsy makin, yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy. Artinya lahu makanatun indallahi azza wa jal wa manzilatun rafi'atun
malaikat Jibril memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, kedudukan yang tinggi. Ini adalah beberapa sifat yang Allah berikan kepada malaikat Jibril, diantaranya adalah syadidul quwa, seperti yang disebutkan di dalam surat An-Najm. Kemudian dzu mirrah, kemudian makin, ya. Malaikat Jibril adalah malaikat yang memiliki kekuatan yang luar biasa, pukulannya, penciptaannya yang bagus, indah dipandang. Itulah malaikat Jibril. Ya. Qala Abu Shalih berkata fi qauli, tentang firman Allah, indadil arsy makin, di sisi Tuhan yang memiliki arsy, makinin, lagi memiliki kedudukan tinggi. Makinin itu masih ataf kepada kuwatin, ya, yang memiliki kekuatan, juga memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy. Qala, ya berkata, Jibrilu, yakni malaikat Jibril, yadkhulu fi sab'ina hijaban min nurin bi ghairi idnin, bahwa malaikat Jibril memiliki kemampuan masuk menerobos tirai 70 tirai cahaya tanpa izin. Itu malaikat Jibril. Dan tentunya tidak semua malaikat mampu melakukan hal seperti ini, kecuali makhluk Allah atau malaikat yang Allah berikan izin, ya. Allah berikan izin. Jadi keluar masuk apa itu cahaya itu sudah tanpa izin lagi. Muta'in sama, muta'in ditaati. Malaikat Jibril itu ditaati sama di sana sama, bukan summa. Kalau summa artinya kemudian, kalau sama di sana. Ya. Nih anak-anak pondok biasanya mengartikan apa kitab beda. Summa kemudian, kalau sama di sana, artinya lahu wajahatun wa huwa masmu'ul qauli muta'un fil mala'il a'la, bahwa malaikat Jibril itu memiliki memiliki pengaruh terhadap para malaikat-malaikat lainnya. Wa huwa masmu'ul qauli, dan ucapannya didengar. Apa kata Jibril, pasti semua malaikat akan tunduk patuh. Ya, sebagaimana dalam satu hadis qudsi, ketika Allah memberikan cintanya kepada hambanya yang rajin menjalankan ibadah fardu, misalkan sholat fardu ditambah lagi dengan sholat sunnah lainnya, maka Allah akan bilang kepada Jibril, ya Jibril, uhibbu fulanan fa'akhbibhu, aku cinta kepada orang ini, maka kau juga harus cinta. Maka Jibril pun mencintai si fulan. Tidak hanya cukup itu, Jibril melanjutkan informasi itu kepada kawan-kawannya, semuanya yang ada di langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa'akhibbuhu. Wahai kawan-kawanku malaikat, sesungguhnya Allah mencintai si fulan ini, maka kalian pun harus mencintai. Maka Allah letakkan kecintaan itu kepada seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Maka secapek apapun atau bagaimanapun usaha kita untuk menggiring kecintaan manusia agar mencintai dan menyukai kita, itu tidak akan ada manfaat sama sekali kalau Allah tidak meletakkan rasa cintanya kepada umat manusia. Maka cintailah Allah dengan jalankan perintah-perintahnya, terutama fardunya, ditambah sholat sunnahnya. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka aku akan menjadi matanya yang bisa dia pakai untuk melihat. Aku akan menjadi tangannya yang dia bisa pakai untuk memegang. Aku akan menjadi kakinya yang dia bisa pakai untuk berjalan. Intinya semua perilaku orang itu akan mendapat hidayah, disetir langsung oleh Allah. Bahkan sebagian ulama menafsiri, seandainya orang itu melakukan satu kesalahan, maka sesungguhnya kesalahan itu ma'fu,
dimaafkan oleh Allah. Jadi ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana kita masih banyak mendapati saudara-saudara kita karena saking pengen dicintai, pengen dianggap di tengah-tengah masyarakat menjadi orang soleh, pengen dianggap bahwa dia banyak berkorban, pengen dianggap bahwa dia telah mengeluarkan banyak biaya untuk urusan umat, sehingga dia mempengaruhi teman-temannya yang lain. Kalau Allah tidak gerakkan hati mereka, tidak akan bisa. Karena yang menggerakkan hati manusia itu Allah. Allah, hadis qudsi itu. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, muta'in thamma, bahwa malaikat Jibril itu ditaati di sana. Artinya lahu wajahatun wa huwa masmu'ul qawli muta'in fil mala'il a'la. Bahwa malaikat Jibril memiliki pengaruh terhadap malaikat-malaikat lainnya. Wa huwa masmu'ul qawli, dan ucapannya akan didengar. Muta'un fil mala'il a'la, dan akan ditaati di mala'il a'la, di tempat tertinggi sana. Qala Qatadah berkata, muta'in thamma, yang dimaksud dengan ayat muta'in thamma, ditaati di sana, artinya fis samawati, yakni di langit, yakni laisa huwa min afnadil malaikati, dia bukan termasuk malaikat-malaikat pada umumnya. Jadi walaupun malaikat Jibril itu juga malaikat, tapi berbeda dengan malaikat-malaikat lainnya. Bal huwa minas sadati wal asyrafi mu'tani bihi untuk khibali hadir risalatil azimah. Bahwasanya bahkan malaikat Jibril itu adalah pemimpinnya para malaikat. Malaikat yang paling mulia, yang memiliki pengaruh untuk hibali hadir risalatil azimah, yang dipilih oleh Allah untuk membawa risalah yang agung ini. Jadi begitulah Allah memilih siapa yang pantas untuk membawa wahyunya. Tidak sembarang malaikat dia pilih, ya, dia pilih. Wa qaulu, dan firman Allah, aminin muta'in sama amin. Amin sifatun li Jibrila bil amanati. Amin adalah sifat yang diberikan kepada Jibril karena amanahnya. Jadi Jibril adalah utusan yang senantiasa menjaga amanah. Apa yang Allah perintahkan kepadanya, dia pasti jalankan. Tidak mungkin tertukar wahyu itu. Itulah Jibril. Ya. Wa hadza 'adzimun jiddan anna Rabb azza wa jalla yuzakki 'abdahu wa rasulahul malaki Jibrila kama zakka 'abdahu wa rasulahu al-bashari Muhammadan. Ini adalah urusan yang sangat besar, ya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, Jibril adalah utusan Allah yang senantiasa menjaga amanah, tidak pernah khianat. Kalau kita disuruh ngalor ngidul, disuruh ngidul ngalor, apa yang diamanatkan tidak kita sampaikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Ya, kadang-kadang kita disuruh sholat, kita nggak sholat. Padahal ini amanah dari Allah. Jadi amanah itu ikhwan fillah yang dirahmati Allah, bukan hanya terkait dengan Adami saja, hak Adam, tapi kita juga mendapatkan amanah itu dari Allah. Ingat ayat ketika Allah berikan amanat itu kepada gunung, kepada langit, mereka angkat tangan semuanya. Tidak ada yang sanggup menerima amanah itu. Tidak ada yang sanggup menerima Al-Quran itu. Tapi ketika amanah itu disodorkan kepada Adam, wahai Adam, apakah engkau siap menerima amanah ini? Adam pun menjawab siap. Konsekuensinya apa ya Allah? Jika engkau menjalankannya, engkau masuk surga. Kalau engkau mengkhianati amanat itu, engkau masuk neraka. Baik, saya terima. Belum lama setelah menerima amanat itu, dari zuhur ke asar, Nabi Adam sudah melanggar. Gak boleh
kamu mendekati buah ini terlarang untukmu. Tapi Adam melanggarnya. Di awal permulaan kejadian manusia, manusia sudah menunjukkan sifatnya bahwa kita memiliki potensi untuk mengingkari amanah. Hal itu bukan menjadi legalitas atau menjustifikasi bahwa bolehnya kita melanggar amanah karena manusia punya potensi itu, bukan. Tapi bagaimana kita bisa menjaga amanah itu sehingga kita mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah kalau kita bisa menjaga amanah itu. Allah menitipkan amanah kepada kita untuk sholat 5 waktu. Jaga amanah itu. Allah menitipkan kepada kita untuk senantiasa siam Ramadan. Jaga amanah itu dan kewajiban-kewajiban Allah lainnya. Begitu pula amanah itu bisa juga datang dari manusia. Ketika manusia mempercayakan kita untuk titip uang 10 juta, kasih ke si A, si Fulan, karena saya punya hutang sama dia, dipotong. Tidak genap 10 juta, itu namanya tidak amanah. Begitu pula, kaitan dengan amanah ini tidak hanya berkaitan dengan materi saja. Bahkan terhadap benda, jabatan, kedudukan, itu juga amanah. Bukankah kita setiap hari diberikan tontonan bagaimana orang-orang itu bersumpah di bawah Al-Quran akan menjalankan tugas dan kewajibannya. Ternyata matanya silau dengan dunia. Rishwah, dikasih sogokan duit, akhirnya dia menyimpan. Itu tidak amanah. Sementara malaikat Jibril adalah amin. Amin artinya orang yang memegang amanah. Wa hadza azimun jiddan, dan ini adalah perkara yang besar, perkara yang agung. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, sebab Allah Azza wa Jalla yuzaki abdahu wa rasulahu al-malaki Jibril kama zaka abdahu wa rasulahu al-bashari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Azza wa Jal mensucikan hamba dan rasulnya dari bangsa malaikat, yaitu Jibril. Seperti Allah mensucikan hamba dan rasulnya dari golongan manusia, yakni Muhammad. Jadi kalau dari golongan malaikat, orang yang disucikan Allah, malaikat Jibril. Maka pantas malaikat Jibril disebut minas sadatil asraf, di antara, yaitu pemimpin para malaikat yang mulia. Sedangkan di kalangan manusia Allah pilih hambanya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli, dengan firman Allah, wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah temanmu itu majnun, orang yang gila. Nabi Muhammad bukanlah orang gila, bukan orang yang halu, bukan orang yang pandai menghayal, sehingga engkau bilang bahwa Al-Quran itu adalah khayalan Muhammad, Al-Quran itu adalah bisikan setan. No, tidak. Wa ma sahibukum bimajnun, temanmu itu bukanlah orang yang gila. Qala Asy-Sya'bi wa Maimun ibnu Mikhran wa Abu Salih, telah berkata Asy-Sya'bi, Maimun bin Mikhran dan Abu Saleh, wa man taqaddama dzikruhum, dan orang-orang yang disebutkan di atas, al muradu biqauli wa ma sahibukum bimajnun, yakni Muhammadan, bahwa yang dimaksud dengan wa ma sahibukum bimajnun yakni Muhammad. Ayat ini seolah menguatkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang terpilih oleh Allah di atas muka bumi ini dari golongan manusia, sama seperti Allah memilih malaikat Jibril dari kalangan malaikat untuk membawa risalah Al-Quran ini, membawa wahyu Allah. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin,
Dan sungguh benar-benar ro'a telah melihat Muhammad hu akan Jibril bil ufuqil mubin, di ufuk, di langit ujung yang nyata, yakni walaqad ra'a Muhammadun Jibrila alladhi ya'ti birrisalati 'anillahi azza wajal ala surati allati khalaqahu Allahu 'alaiha law sittu mi'janah. Yakni Nabi Muhammad benar-benar telah melihat Jibril yang datang membawa risalah dari Allah ala surati allati khalaqahu, dalam wujud bentuknya yang asli, ala surah, dalam wujud bentuknya yang asli yang Allah ciptakan, alaiha, kepadanya. Lahu situmi'ah janah, malaikat Jibril memiliki 600 sayap. 600 sayap terbentang antara timur dan barat, satu sayap. Ini 600. Dibayangkan. Kakinya menapak di bumi, kepalanya tembus ke langit. Baru satu malaikat, malaikat Jibril. Sementara Allah memiliki banyak malaikat. Malaikat Allah tidak terhitung jumlahnya. Ada malaikat yang menjaga siang dan malam, ada malaikat yang menjaga Sidratul Muntaha, ada malaikat yang menjaga arsy Allah, ada malaikat yang tawaf arsy Allah. Tidak terhitung jumlah malaikat Allah. Jika satu malaikat saja digambarkan seperti itu, lausitu mi'ah janah, memiliki 600 sayap, bagaimana wujud malaikat Jibril asli? Itu pernah diperlihatkan kepada Nabi SAW bil ufuqil mubin, di ufuk yang nyata, ya, di ujung langit yang nyata. Artinya al-bayyinu, yang jelas. Wa hiya ru'yatul aula allati kanat bil batha. Dan ini adalah penglihatan Rasulullah yang pertama kali melihat malaikat Jibril. Jadi Rasulullah pernah melihat wujud malaikat Jibril yang asli, dan itu terjadi ketika Rasulullah ada di lembah Batha. Ada di lembah Batha. Wayal madkuratu fi qauli, dan itu tersebut di dalam firman Allah, allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha. Allamahu syadidul quwa dzu mirrah, malaikat Jibril yang sangat kuat itu lagi memiliki akal yang cerdas, mengajarkan kepada Nabi Muhammad, mengajarkan Al-Quran. Fastawa wa huwa bil ufuqil a'la, ia menampakkan wujud aslinya di ufuk yang tinggi. Tumadana, kemudian mendekat. Fatadalla, kemudian menjadi mendekat lagi. Fatadalla, lebih dekat lagi. Fakana qaba qausaini, sehingga Jibril ada di hadapan Nabi seukuran 2 ujung busur panah. Sangat dekat di hadapan Nabi. Au adna, atau lebih dekat dari itu. Fa'auha, kemudian malaikat Jibril memberikan wahyu kepada ila abdi, kepada Nabi Muhammad, ma'auha, apa yang telah dia wahyukan kepadanya. Surat An-Najm ayat 5-10. Kama taqaddama tafsiru dzalika, sebagaimana di dalam tafsir itu, surat An-Najm ayat 5-10, wa taqriruhu, wa taqriruhu, dan mengokohkannya, mengokohkan bahwa itu adalah malaikat Jibril. Wad dalilu annal murad bidzalika Jibril, ini adalah merupakan dalil bahwa itu yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihissalam. Wadzahiru, akan tetapi kenyataannya, wadzahiru, dan yang zahir kenyataannya, wallahu alam, anna hadis surah nazalat qabla lailatul isra,
bahwa surat ini An-Najm ini ayat 5 sampai 10 turun sebelum terjadinya Isra Mi'raj. Turun sebelum terjadinya Isra Mi'raj, li'annahu lam yadhkur fiha illa hadir ru'yah wa hiyal aula, karena beliau tidak menyebut di dalamnya kecuali dalam penglihatan ini, yaitu penglihatan yang pertama. Jadi ini adalah pengalaman Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk atau wujud aslinya. Ya, wujud aslinya. Surat An-Najm ini. Wa amma tsaniyatu wa hiyal madhkura fi qauli, adapun penglihatan Rasulullah terhadap malaikat Jibril yang kedua kalinya tersebut di dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 13 sampai 16, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghshas sidrata ma yaghsha. Dan sungguh benar-benar Nabi Muhammad telah melihat Jibril ada dalam satu tempat, yakni di sisi Sidratul Muntaha. Sidroh, ya, Sidratul Muntaha. Sidroh diambil dari kata sidr, pohon dara. Pohon apa itu? Pohon sidr itu pohon dara yang banyak durinya, yang kita tahu itu. Itu nanti pohon menjadi pohon terindah di surga. Sehingga para sahabat merasa iskal, bagaimana mungkin pohon seperti itu jadi pohon terindah di surga? Pohon banyak durinya. Kalau kita pegang saja pasti kena. Iya kan? Pohon dara, ya, yang biasa kita pakai untuk ngeruqyah bisa, untuk berobat bisa, itu pohon dara. Dijual online. Ternyata di sini banyak tumbuh pohon dara. Di semua daerah, di semua wilayah ada pohon bidara itu. Dan itu menjadi pohon terindah di surga. Sidr al-Muntaha, yang paling pucuk. Ya, di Sidratul Muntaha itu setiap daunnya, setiap rantingnya, setiap dahannya ada malaikat yang nunggu di situ. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril ada di Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa, di sisinya, di sisi Sidrah al-Muntaha itu ada surga tempat tinggal. Idh yakshas sidrata, tiba-tiba Sidrah itu tertutup, ma yaksha, dengan sesuatu yang menutupinya. Surat An-Najm ayat 13 sampai 16. Fatilka, maka ayat itu innama dzukirat fi suratin Najm, hanya disebut di dalam surat An-Najm. Wa qad nazalat ba'da suratil Isra, dan turun setelah surat Al-Isra. Jadi ini beberapa penjelasan tentang apa? Bil ufuqil mubin. Wa qaulu, dan firman Allah, wa ma huwa, dan tidaklah dia Muhammad alal ghaibi, atas sesuatu yang ghaib, bidhonin, tidak bakhil, bidhonin, bakhil. Tidaklah Muhammad itu orang yang bakhil. Bonin pakai bo, bukan dho. Kalau dho itu al-muttaham, kalau al-dho, tapi sama, mau pakai dho boleh, bidhonin atau bidhonin boleh. Pakai Allah gini. Tapi Ibnu Jarir atau Bari lebih memilih Allah. Ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, tidaklah Muhammad itu bakhil 'alal ghaibi, untuk menceritakan sesuatu yang gaib. Ai artinya wa ma Muhammadun 'ala ma anzalallahu 'ala ma anzalahu Allahu ilai bidhanin, tidaklah Muhammad itu terhadap apa yang Allah turunkan ilai kepadanya bidhonin, ay artinya muttaham, disangsikan, diragukan. Jangan kau ragukan tentang kejujuran Muhammad terhadap wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Jangan kau ragukan. Artinya apa? Dia tidak pernah menyembunyikan sedikit pun dari ayat Al-Quran. Dia sampaikan semuanya ayat Al-Quran. Dia tidak kikir. Kalau kita artikan bi'obonin, berarti artinya bakhil,
Nabi Muhammad itu orangnya tidak kikir untuk menceritakan, ya, tidak kikir untuk menceritakan tentang hal-hal yang gaib, ya, mengenai tentang akhirat. Wa minhum, di antara mereka para ulama itu, man qara'a dzalika bil dhad, ada yang membacanya dengan huruf dha. Jika dengan pakai huruf dha artinya bakhil, artinya kikir, pelit. Bal yabdhuluhu likulli ahadin, bagaimana Nabi Muhammad itu pelit menceritakan semua isi Al-Quran yang dia terimanya, bahkan Nabi Muhammad itu memberikannya kepada setiap orang. Dia dakwahkan Al-Quran itu. Setiap musim haji, orang yang datang dari berbagai penjuru jazirah Arab datang ke kota Mekah, Nabi Muhammad mendakwahkan, mengenalkan Islam, mengenalkan Al-Quran. Kadang tidak diterima. Awal pertama kali dia dakwah tidak ada yang menerima. Kali kedua musim haji ada 6 orang dari suku Khazraj Madinah menerima dakwahnya. Akhirnya dia pulang. Pada musim haji berikutnya dia datang kembali ke Mekah dengan membawa 12 orang temannya. Mereka berbaiat. Itulah terjadinya baiat Aqabah pertama. 12 orang dari suku Khazraj dan 10 orang dari suku Khazraj, 2 orang dari suku Aus menerima dakwah Nabi Muhammad. Akhirnya dia pulang menyebarkannya. Tahun berikutnya datang lagi 73 dari orang-orang Madinah yang berbaiat kepada Rasulullah SAW. Itulah kali pertama dakwah masuk ke kota Yathrib, ketika itu belum Madinah. Sehingga ketika hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad disambut karena dakwah Islam sudah tersebar duluan melalui orang-orang ini, suku Khazraj dan Aus. Kemudian Rasulullah mengutus siapa? Mus'ab bin Umair menjadi duta Islam, mengajarkan tentang Islam di Madinah. Sehingga ketika hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad disambut. Mereka sudah kenal Nabi, mereka sudah kenal dakwah Islam sebelum Rasulullah dakwah. Di mana-mana Nabi Muhammad ditolak. Di Habasyah sampai 2 kali ditolak. Di Taif Nabi Muhammad dilempari batu dan kotoran, tidak diterima. Hingga akhirnya Nabi Muhammad diberikan kemudahan oleh Allah dengan diterimanya dakwah Islam di Madinah. Jadi itulah Nabi Muhammad, bal yabdhuluhu likulli ahadin. Bahkan Nabi Muhammad tidak pelit untuk menyampaikan ajaran Islam kepada siapapun. Qala Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan ibnu Uyainah berkata, dhaninun wa dhaninun dhaninun wa dhaninun sawa. Mau pakai dho atau pakai dho itu sama, kata Sufyan bin Uyainah. Artinya ma huwa bikadzib, bahwa Rasulullah itu bukan pendusta orangnya. Wa ma huwa bifajir, beliau juga bukan orang yang pendurhaka. Wa dhanin, adapun makna adz-dhanin al-muttaham. Al-muttaham bermakna orang yang diragukan, orang yang disangsikan kejujurannya. Sedangkan wa-dhanin itu artinya al-bakhil, orang yang bakhil. Wa qala Qatadah berkata, kanal Qur'anu ghaiban. Kanal Qur'anu ghaiban. Dulunya Al-Qur'an itu ghaib, tidak kelihatan. Fa anzalahu Allahu ala Muhammadin, kemudian Allah turunkan Al-Qur'an itu kepada Nabi Muhammad. Fama dhanna bihi 'alan nas, dan Muhammad tidak pernah bakhil kepada manusia. Bal ballaghahu wa nasyarahu wa badalahu likulli man aradahu. Justru Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran itu dan menyebarkannya dan memberikannya kepada setiap orang yang menginginkannya. Orang yang ingin datang, ingin tahu tentang Islam, dikasih tahu Nabi Muhammad. Orang yang datang ingin tahu tentang Al-Quran, diberitahu oleh Nabi Muhammad. Wa ma huwa bidhanin. Nabi Muhammad bukan orang bakhil untuk menyampaikan Al-Quran itu. Wa kada qala Ikrimah wa Ibnu Zaid wa ghairu wahid.
Pendapat itu juga dinukil oleh Ikrimah Ibnu Zaid dan ulama lainnya, tidak hanya satu. Waqtar Ibnu Jarir qira'atul dhad, sedangkan Ibnu Jarir atau Bari memilih bahwa yang dimaksud bahwa lafadz itu adalah pakai huruf dhad. Dhad. Wa ma huwa bil dhanin, bukan bil dhanin. Qultu, sedangkan aku sendiri, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir, wa kilahuma mutawatirun, kedua-duanya mutawatir. Kedua-duanya mutawatir, artinya kuat. Wa ma'nau sahih kama taqaddama, artinya juga benar sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Wa qaulu, dan firman Allah, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, tidaklah Al-Qur'an itu ucapan syaitan yang terkutuk. Artinya wa ma hadzal Qur'anu biqauli syaitonir rajim, Al-Qur'an ini bukan ucapan syaitan. Seperti tuduhan orang-orang kafir bahwa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu adalah bukan wahyu dari Allah tapi bisikan syaitan. Bagaimana mungkin? La yaqdiru ala hamli, syaitan itu tidak mampu membawa Al-Qur'an. Wala yuridu, dan syaitan tidak menginginkan Al-Qur'an. Wala yambagi lahu, dan syaitan tidak layak membawa Al-Qur'an, tidak layak. Kama qala, sebagaimana firman Allah, wa ma tanazzalat bi syaitanu bi syayatin, wa ma tanazzalat bi syayatin bima wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'una innahum anis sam'i la ma'zulun. Wa ma tanazzalat bi syayatin, syaitan tidak turun membawa Al-Qur'an. Wa ma yanbaghi lahum, mereka tidak layak membawa Al-Qur'an. Wa ma yastati'un, syaitan juga tidak mampu. Tidak mampu, ya, tidak mampu apa? Ya, membawa Al-Quran, mendengarkan bacaan-bacanya. Innahum anis sam'i, sesungguhnya para setan itu dari mendengar, la ma'zuluna, sungguh orang-orang yang dijauhkan. Setan kalau ada orang membaca Al-Quran, jauh dia, nggak mau dengerin, karena itu adalah kebenaran. Itulah setan, diterangkan Allah di dalam surat As-Su'ara ayat 210 sampai 212. Jadi bagaimana mungkin bahwa wahyu yang diterima Nabi adalah bisikan setan, sementara setan sendiri tidak mau membawa Al-Quran, mereka nggak mau mendengarkan Al-Quran. Nah, ini adalah bantahan, sekaligus bantahan. Wa qaulu, dan firman Allah, fa aina tadhabun, kemana engkau hendak lari? Artinya fa aina tadhabu uqulum fi takdzibikum bihadzal Qur'an, kemana akalmu sehingga engkau mendustakan Al-Quran ini? Bagaimana? Apakah engkau tidak menggunakan akalmu? Di mana akalmu? Ma'adzuhurihi wa wuduhi wa bayani kaunihi ja'a min indillahi azza wajal. Padahal Al-Quran itu jelas, terang, gamblang. Al-Quran datang dari sisi Allah azza wajal. Kama qala Siddiq, sebagaimana ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu liwafdi Bani Hanifah, terhadap utusan Bani Hanifah, delegasi Bani Hanifah, hina qadimu muslimina, ketika mereka datang dalam keadaan Islam. Wa amarahum fatalau alaihi syai'an min Qur'ani Musailamah alladhi huwa fi ghayatil hadayani wa rokakah. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada utusan-utusan Bani Hanifah ini untuk menukil bacaan-bacaan Musailamah Al-Kadzab, yang katanya dia mendapatkan wahyu, katanya dia juga mendapatkan Al-Quran. Coba bacakan. Kemudian dibacakanlah di hadapan Abu Bakar yang dia dengar dari Musailamah Al-Kadzab itu. Sungguh amat rancau, kacau balau. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata, waihakum, celaka kalian. Celaka kalian, aina yudhabu biukulikum, kemana otakmu, kemana akalmu? Wallah inna hadzal kalam lam yakhruj min illin au ilahin. Demi Allah,
ucapan itu bukan dari Allah. Apa yang barusan kau bacakan, yang kau nukil dari ucapan Musailam al-Kadzab itu bukan dari Allah, demi Allah. Itu ucapan Abu Bakar As-Siddiq. Wa qala Qatadah, dan Qatadah berkata, fa aina tadhhabun, artinya an kitabillahi wa an taatihi. Kemana engkau hendak lari? Dari kitab Allah dan ketaatan kepada Allah. Jadi tidak ada tempat kita untuk melarikan dari Al-Quran. Kita mau pakai apa? Kalau kita mau lari dari Al-Quran, lalu hidup kita mau atur dengan undang-undang apa? Tidak ada undang-undang peraturan di muka bumi ini sesempurna Al-Quran, separipurna Al-Quran. Tidak ada. Ini adalah sentilan buat kita. Fa'aina tadhhabun an kitabillahi wa an ta'atihi. Kamu akan mencari buku yang mana, kitab undang-undang apa yang akan bisa menggantikan Al-Quran itu. Wa qauluhu, dan firman Allah, in huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Quran itu adalah peringatan bagi alam semesta. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan bagi alam semesta. Artinya, hadzal Quran dzikrun li jami'in nas. Al-Quran itu adalah peringatan bagi semua manusia. Yatadzakkaruna bihi wa yatta'iduna, yang mereka bisa mengambil pelajaran darinya dan mengambil ibrah, nasihat dari Al-Quran itu. Jadi orang kalau meninggalkan Al-Quran udah pasti tersesat, pasti hancur hidupnya. Makanya gampang, orang kafir pun sampai tahu bahwa kejayaan Al-Quran karena pemeluknya masih berpegang teguh, kejayaan Islam karena pemeluknya masih berpegang teguh pada Al-Quran. Hancurnya umat Islam ini karena pemeluknya sudah jauh dari Al-Quran, hijrah dari Al-Quran. Dan itu adalah senjatanya orang kafir untuk menjauhkan Islam dari Al-Quran. Maka benarlah sabda Rasulullah, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabi. Aku wariskan, aku tinggalkan kepada kalian, wahai umatku, dua hal, dua perkara. Siapapun yang berpegang pada dua hal ini, maka lan tadillu, kalian tidak akan sesat selama berpegang ini. Apa itu? Kitaballahi wa sunnatan nabi, yaitu kitab Al-Quran dan sunnah Nabi. Sementara keduanya itu sudah mulai ditinggalkan. Liman syaa minkum ayyastaqim. Al-Quran itu peringatan bagi siapa? Liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapapun di antara kalian yang menghendaki jalan yang lurus. Artinya man aradal hidayah, orang yang menginginkan petunjuk. Fa'alaihi bihadzal Qur'an, maka wajib baginya berpegang pada Al-Quran ini. Orang yang menginginkan petunjuk berpegang pada Al-Quran, insya Allah lurus jalannya. Fa'innahu manjatun lahu wa hidayatun wala hidayata fi masiwahu. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah keselamatan baginya, petunjuk baginya, tidak ada petunjuk selain Al-Quran. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian menghendaki kecuali apa yang dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Artinya apa? Laisatil masyiatu maukulatan ilaikum. Tidaklah kehendak itu diserahkan kepada kalian. Apa yang menjadi keinginan kita pasti terjadi. Siapa bilang? Laisa al-masyi'ah maukulatan ilaikum. Tidaklah kehendak itu diberikan kepada kalian. Jadi jangan terlalu pede. Apa yang kita rencanakan pasti terwujud. Belum tentu. Itu kehendak kita, maunya kita, tapi mau Allah tidak. Allah tidak menginginkan demikian, maka itu tidak akan terjadi.
Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apapun yang kalian kehendaki tidak akan bisa terwujud kecuali apa yang dikehendaki Allah Rabbul Alamin. Faman syaa ihtada wa man syaa dhalla. Seperti orang yang menginginkan petunjuk lalu dia dapat petunjuk, seperti orang yang tidak menginginkan petunjuk lalu dia tidak mendapat petunjuk, tidak. Ya. Di sini saya terjemahkan sendiri. Jadi ada perbedaan terjemahan. Faman syaa ihtada, barang siapa yang mendaki, syaa berkehendak, siapa man ihtada akan petunjuk. Jadi ini ada yang bahwa siapa yang dikehendaki Allah mendapat petunjuk, maka dia mendapat petunjuk. Siapa yang disesatkan Allah tersesat, maka dia akan tersesat. Tapi saya kurang sependapat dengan terjemahan itu karena kurang pas kalau menurut saya, karena setelahnya ada bal dzalika kulluhu tabi'un li masyiatillahi azza wa jalla rabbal alamin. Akan tetapi semua itu akan mengikuti dengan kehendak Allah. Semua itu kehendak kita akan mengikuti kehendak Allah. Manusia punya rencana, tapi Allah yang menentukan. Ini yang sering kita dengar ya. Manusia punya rencana, tapi Allah yang menentukan. Qala Sufyan Ats-Tsauri berkata, an Sa'id ibni Abdul Aziz an Sulaiman ibnu Musa lamma nazalat hadil ayah. Ketika turun ayat ini, liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapa saja yang diantara kalian yang menghendaki jalan lurus. Abu Jahal pernah berkata, al-amru ilaina, semua urusan itu tergantung kita. Kita yang menentukan itu. In syi'na istaqamna, jika kita mau, kita akan mendapatkan jalan lurus. Wa in syi'na lam nastaqim, jika kita tidak menghendaki jalan lurus itu, kita juga tidak. Nah, ini sama seperti pemahaman Abu Jahal ketika itu. Abu Jahal. Fa'anzalallahu, lalu Allah menurunkan ayat wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Bukan begitu. Kalian tidak bisa berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi semua itu terjadi atas kehendak Allah. Sekaligus ini merupakan dalil bahwa tidak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Semuanya terjadi atas kehendak Allah. Jadi jangan ikut-ikutan latah, ikut-ikutan orang seperti orang-orang di luar sana yang mengikuti paham Qadariyah, mengikuti paham Jabariyah. Orang yang mengikuti paham Qadariyah menganggap bahwa manusia itu punya hak penuh untuk menentukan kemauannya sendiri. Tidak ada campur tangan Allah. Ya, ini paham Qadariyah. Sedangkan paham Jabariyah, manusia itu disetir oleh Allah, semuanya pasti Allah, semuanya pasti Allah. Sehingga orang mencuri pun iya karena Allah. Nah, dia dikehendaki oleh Allah, dipaksa oleh Allah untuk mencuri. Sedangkan paham Ahlussunnah berbeda dengan paham-paham mereka itu. Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah masih meyakini bahwa Allah memang punya kuasa, Allah punya ilmu, tahu segala hal. Al-Kitabah, Allah menuliskan takdirnya di Lauhul Mahfuz. Ya, Al-Masyiah, manusia punya kehendak, punya keinginan, tapi Allah yang menentukan. Ya, tidak selalu berbanding lurus. Orang yang mestinya kalau adil, orang yang kerja kuli harusnya gajinya lebih banyak karena mereka banting tulang, peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Harusnya mereka lebih banyak gajinya, lebih banyak penghasilannya daripada orang yang duduk di belakang meja nulis tanda tangan. Mereka gak kerja cuma gitu, tapi Allah tidak seperti itu. Ya, kalau rezeki itu berbanding lurus dengan amal usaha kita, tentulah orang yang bekerja keras itu lebih banyak hasilnya. Tapi ternyata tidak. Ya, Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Paham yang disebarkan itu juga tentunya bertentangan dengan hadis Nabi. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Berbuatlah kalian, kerjalah kalian. Karena setiap sesuatu itu dimudahkan oleh Allah
terhadap apa yang diciptakan untuknya. Kalau kita mau berusaha, kita dapat. Kalau kita nggak mau berusaha, ya nggak dapat. Jadi logis di sini, ya. Paham Ahlussunnah wal Jamaah masih memberikan ruang masyiah bahwa manusia itu memiliki kehendak, tapi Allah yang menentukan takdirnya. Artinya bahwa manusia berikhtiarlah kalian, berusahalah kalian, berikhtiarlah kalian. Tapi ingat, ikhtiarmu harus dibarengi dengan sabar dan tawakal. Sabar dan tawakal. Ada Allah di sana. Allah, mintalah sama Allah atas hasilnya bagaimana yang terbaik. Sabar dan tawakal, ya. Kemudian jangan sombong, karena di balik kesuksesanmu ada peran penting Allah di sana. Jangan menganggap bahwa ini karena hasil usaha saya, ini karena kerja keras saya. Nah, apa bedanya dengan orang zaman dulu yang disiksa oleh Allah karena kesombongannya? Dia tidak mengakui masyiah Allah, tidak pernah mengakui campur tangan Allah atas kesuksesannya itu. Dia menganggap bahwa ini adalah hasil karya. Itu kalimat itu diulang di sepanjang masa, sepanjang generasi. Ada orang-orang seperti itulah kesombongan. Dan paham Ahlussunnah tidak mengenal itu. Itu bertentangan dengan paham Ahlussunnah itu sendiri. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi antum sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.